wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hopipah dari Prodi PAIB semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Media dan Digitalisasi Pembelajaran, yaitu membuat video media pembelajaran audiovisual mengenai tentang Syu'abul Iman pada fase E di kelas 1 SMA. Sebelumnya, saya akan menyampaikan dulu capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna Syu'abul Iman mengenai pengertian, dalil, macam-macam, dan manfaat Syu'abul Iman dalam bentuk tes tulis. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang makna Syu'abul Iman dalam bentuk penugasan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami makna Syu'abul Iman mengenai pengertian, dalil, macam-macam, dan manfaat Syu'abul Iman. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman. Adapun materi yang akan dikaji dalam Syu'abul Iman, yaitu yang pertama ada pengertian Syu'abul Iman, yang kedua ada dalil, yang ketiga ada macam-macam, dan yang keempat ada manfaat Syu'abul Iman. Langsung saja, kajian yang pertama yaitu mengenai pengertian Syu'abul Iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar amana yuminu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Adapun pengertian Syu'abul Iman yaitu cabang-cabang iman dalam Islam yang mencakup keyakinan, ibadah, akhlak mulia, yang mana Syu'abul Iman itu terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan cabang amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. Dalil tentang Syu'abul Iman yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa situna syu'batun fa afdaluha qawlu la ilaha illallah adnaha imatatul adza anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslimun. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu ada macam-macam Syu'abul Iman. Dimensi dari keimanan yang menyangkut 3 ranah. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga ada amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Terdapat 30 cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Di antaranya yaitu yang pertama, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang keempat iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, yang kelima iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya bisa kalian lihat di PPT ini. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Terdapat 7 cabang iman yang berkaitan dengan lisan, yaitu yang pertama, membaca kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran.
Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. Dan yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Selanjutnya yaitu cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Ada 40 cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan, yaitu yang pertama, bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunat, ataupun mengqadha sholat. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Selanjutnya yaitu kalian bisa lihat di PPT ini. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat syu'bul iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas, keyakinan terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. Yang terakhir yaitu iman mencegah penyakit jasmani dan rohani, kristalisasi, dan iman adalah akhlak seorang mukmin. Baik, sekian dan terima kasih. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.